artinya kampus itu baru membuka mata kuliah setelah ada kebutuhan pasar. Yang saya amati sebagian besar kampus di Indonesia nggak menjawab tantangan zaman gitu. Yang pokoknya sifatnya skill itu kuliah nggak dibutuhkan, dia bisa didapatkan di mana aja. Halo semua warga Ikastel, berjumpa lagi dengan kami di sini. Ya, berjumpa lagi dengan aku Rio Purba. So, welcome di Ikas Talks. Kali ini aku nggak sendirian dan bahkan lebih rame teman-teman. Di sini ada Kak Nisa, juga ada Kak Indah, dan juga ada Bang Jenderal. Yang nonton video episode sebelumnya pasti ya udah tahu lah ya Bang Jenderal. Nah, ada iklannya udah masuk ternyata teman-teman. Ikas Talk. Ini sponsor ya Bang ya? Iya. Sponsor Ikas Talk nanti kan. Oh ya, buat teman-teman yang baru nonton video yang pertama kali di Ikas Talk ya, jangan lupa bantu support dengan share ke sosial media, ke story kalian supaya ini Ikas Talk semakin banyak yang tahu nih alumni SMK Telkom Medan 1 ya. Jadi ya ini 1 atau 2 Kak? SMK Telkom 1 Medan. SMK Telkom 1 Medan supaya makin rame aja teman-teman. Oke, topik kita kali ini tentang apa nih? Kuliah, kerja, atau tidak kuliah gitu. Iya. Kuliah atau tidak kerja. Ini topik yang menarik teman-teman. Pasti ada pro kontra. Kebetulan di sini aku dan Bang Jenderal di pihak tidak kuliah dan kakak-kakak cantik ini di pihak yang kuliah gitu ya. Apakah ada kaitannya dengan gender? Wah, ini makin seru lagi membahas gender lagi ya kan. Oke, gimana Kak? Kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Ya, kakak mungkin kenalin diri lah supaya kawan-kawan Ikas Talks. Kita ini sama ya, kita guru. Oh, guru. Salaman dulu. Cuma kami bersaing. Oh, bersaing sekolahnya ya? Bersaing untuk memperebutkan siswa. Enggak ya, kami enggak ya. Kami belum deh. Kami membuat. Sekedar informasi, Kak Nisa, kok aku jadi lupa. Kak Nisa di sekolah negeri SMK negeri ya? 9. SMK negeri 9 dan Kak Indah di SMK Telkom 1. Oke. Nah, kita kenalan diri, Bang. Kita siapa ya? Kenalan. Ya, tapi ini pihak kiri dan kanan betul-betul kontra, Bang. Ya. Kenapa? Ya. Karena dari bekerja khususnya di pendidikan gitu ya. Nah, kalau kami nih bekerja atau nggak bekerja gitu ya? Nggak jelas gitu ya, karena kami bekerja di bidang digital dan tidak bekerja di sebuah naungan perusahaan tertentu gitu ya. Mungkin bahasanya kayak gitu ya kawan-kawan ya. Kalau kami budak korporat. Budak korporat. Kita budak apa nih Bang? Budak cuan ya? Bisa jadi. Yang jelas bukan juara cinta. Iya, mantap sekali ya. Oke, Kak Indah, Kak Nisa, mungkin pandangannya dulu ya dari kakak-kakak dulu nih ya. Gimana? Apakah mungkin tentang topik kita kuliah, kenapa memilih kuliah, atau karena dari dulu tuh memang pengen ngajar, atau gimana tuh? Indah dulu? Boleh Nisa dulu lah. Indah dulu. Udah aku aja lah. Ya udah, aku dulu ya. Okay. Mungkin kalau misalnya dulu waktu tamat sekolah pikirnya Kakak SMK Telkom, angkatan berapa? Angkatan 9. Angkatan 9. Sama kan? Sama angkatan 9. Oh, Mak Jang, aku sendiri ya. Beda, aku 16 ya. Beda. 16 ya. Nah, tamat dari SMK Telkom, mikir memang mau kuliah dulu atau kerja waktu itu, Kak? Waktu tamat dulu sebenarnya masih pengennya main-main dulu. Nggak ada cerita mau kerja, mau kuliah gitu, nggak ada. Kita kok bisa main-main dulu gitu. Soalnya kayaknya waktu sekolah itu kayaknya wah gitu ya. Begitu lepas dari Gimana sendiri ya, pelajaran di SMK Telkom itu gimana ya? Tuntutannya itu gimana ya? Ekspektasi kita itu belajar gimana dengan orang tua meminta di rumah itu gimana gitu. Jadi tamat SMK Telkom pengen ngasih rehat dulu atau kayak pengen penyegaran main dulu ya gitu. Iya. Kan kami kan situasinya itu tidak dalam kondisi mungkin yang harus memberikan uang ke orang tua atau kayak gitu ya. Mungkin karena mungkin dari sisi ekonomi orang tua masih
Ada. terbilang cukup, ada, Transferan, gitu ya. transferan. Transferan lancar, Ah, ya. itu dia Jadi masalahnya. menikmati hidup gitu ya. Iya. Tapi kuliahnya waktu itu gimana? Sempat kosong dulu 1 tahun 2 tahun. Nah, sebenarnya kan nggak pengen kuliah. Cuma kan dari orang tua kan pengennya kuliah aja. Nanti kalau misalnya sempat nggak kuliah, nanti kamu keenakan terlalu Oh. banyak main-main, Iya. jadi nggak mau kuliah lagi Oke, gitu. iya, Jadi betul. dicarilah yang paling menyenangkan kuliahnya gitu. Yang menyenangkan dalam artian jangan bangun pagi, Jadi kali kakak ini ya. Alias sorry memang. jangan bangun pagi dan jangan banyak hafalan. Iya. Jadi harus ngapal. satu-satunya yang kebetulan kemarin itu ambil kuliah malam. Kuliah malam masuk jam 5, jadi pagi tuh ya selesai sholat, ya habis sarapan ya tidur lagi gitu kan, menyenangkan gitu. Oke. Jurusan apa kak? Oh, Jurusan IT. Oh IT. Oke. Emang kalau misalnya dulu kan pekerjaannya apa namanya? Mikir ini nih paling enak ini belajar komputer. IT itu informasi transportasi. Enggak. Itu jurusan pindah baris kan? Informatika loh. Teknik informatika. Dulu tuh lagi in ya loh, Oh, ini iya. jurusan Lagi Lagi keren, booming, ya. lagi boomingnya. Arif kan ya juga. Iya, ada sempet nih. Arif ya juga loh. Berhenti kan? Disensor, nanti sensor ya editor Oh, iya. ya. Ini nama abang nih Bang Jenderal. Nanti nggak jadiin ya. Pulang apa tuh? Oke, itu S1 berarti kak? Iya. Langsung nyambung S2. Waktu selesai S1 itu langsung tawaran kerja. Waktu kerja dia langsung ditawari lanjut S2. Tapi kan masih senangnya main-main. Nanti dulu lah setahun lagi, baru nyambung S2 lagi. Oke, itu background dari Kak Indah. Kak Nisa. Nisa. Kak Nisa. Nah Kak Indah gimana? Kalau saya ya, konsepnya sebenarnya kalau sudah tamat sekolah, kalau bisa kerja itu Iya, betul. mungkin karena berbeda dengan Berarti Kak nggak usah Nisa. kuliah dong. Hah? Berarti bener nggak usah kuliah. Eh, kalau kerja Berarti itu di sini, kakak di sini harusnya. Iya, Tim iya. di sini. Sebentar lah. Beda loh. Awalnya sih memang mau kerja. Memang pada saat tamat dari SMK Telkom sudah ada penerimaan waktu itu kan. Untuk Penerimaan apa masuk maksudnya? tidak Telkom Aceh. Oh. Nggak lulus ya? Lulus. Nggak lulus ya? Nggak lulus ya? Ya, alhamdulillah dari 60 dapatlah 12 besar pada saat itu. Oke. Ternyata yang diterima 10. Oh, gitu. Mungkin gagalnya pada saat interview ya. Seingat saya seperti itu karena pada saat interview kan saya sendiri itu ada 2 atau 3. Itu yang ditanya itu apa motivasi kamu bekerja? Kalau kita jawab kan kita yang polos-polos saja kan. Kita kan Apa digaji? enggak. Enggak, jadi apa enggak? Yang pasti uang cuan. Oh, iya, Namanya itu pada saat itu sudah daftar kuliah. Jadi ditanya lah, kamu sudah kuliah? Sudah daftar kuliah. Jadi kalau kamu kerja bagaimana? Itu kebetulan ditempatkan di Aceh. Saya jawab, ya nggak apa-apa. Nanti kan bisa kuliah dari sana juga. Namanya juga cari uang gitu. Iya, iya. Itulah jawaban mungkin kata kuncinya yang mungkin ya menjatuhkan Mungkin. pada saat interview. Ya, mungkin. Jadi dijawab juga kalau kamu mau cari uang ini ada kan dulu ada telepon yang wifi itu speedy ya. Kamu jual telepon wifi ini aja speedy Oke. ini. Dari situ saya diam. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak pak, beda lah pak saya bilang kan. Ya pada saat itu memang sudah ini sih karena sudah di apa ya. Jadi down juga. Kalau kamu mau cari uang ya udah jual Ya ini pasti aja. suasananya udah beda lah, udah nggak beda. enak sih gitu ya Nggak kan. ada motivasi lagi artinya Iya, iya, lulus iya. lah ini. Benar. Ya akhirnya memang nggak lulus. Iya, iya. Jadi situ coba kuliah karena memang motivasi mau kerja, coba lah sana sini. Cobalah jadi kebetulan ada temen ibu saya. Ini ada coba lowongan pramugari. Kalau saya pramugari kan nggak mungkin kalau yang reguler itu nggak mungkin kan. Englishnya harus expert gitu kan. Ternyata pramugari. Tapi jadi? Haji jadi Garuda. Oh iya. Iya, Garuda. Oh, Pada iya, saat itu kan macam. untuk haji kan Garuda ya. Oh, sempat itu ya? Sempat ya? Sempat. Jadi Oke. saya cobalah bla bla bla. Naik haji nih. Belum naik haji. Ngantar aja dulu bang. Udah loh. Nah, naik hajinya setelah baru setahun yang lalu alhamdulillah. Oh, yes, Kebetulan itu mengganti kontrak. Oh, mau aja. Akhirnya dicoba 2 tahun terbang kan karena kontrak sambil kuliah. Akhirnya kuliahnya kita masuk bareng ya kan? Iya, masuk bareng. Tapi Nisa Cuti duluan. lulus, Selesai. saya setahun kemudian. Karena memang ada cuti di situ Cuti, kan. ya. Ya dari situlah mau pengen gitu tamat wisuda mau cari kerja bingung ya kan. Tapi juga kebetulan sudah kenal suami gitu kan. Udahlah jadi guru aja. Disitulah. Tadinya saya paling benci jadi guru. Buka-bukaan Bukan ya, benci sih. Ikastok tempatnya Bukan benci sih, buka-bukaan, ya. tidak pernah terpikir untuk jadi guru Iya, sebenarnya. tidak ada rencana awalnya gitu kan, Tapi Kak. karena dari pihak
calon suami. Tapi sekarang menjalani sepenuh hati dong. Menjalani sepenuh hati dong. Oh, harus lah. Karena memang Sekarang Kan dia bilang benci kan? sekarang pasti kakak cinta kali mengajar. Betul nggak? Cinta kali mengajar sekarang abang. cinta-cinta gitulah. Cinta yang jam apa? Ya akhirnya dijalani, kita coba. Ya akhirnya pelan-pelan saking cintanya ngajar di 2 sekolah lagi. Wih, gokil. Artinya bukan nggak tahu ya motivasinya apa ngajar 2 sekolah. Ya mungkin cari apa namanya ya. Mungkin perbedaan lah antara sekolah di sini dengan di sini apa Ya, bedanya. ya. Dari situ saya mantapkan, akhirnya saya memilih di sini. Wis, Alhamdulillah. gokil. Jadi kak intinya Seperti itulah intinya. kakak S2 masing-masing ya? Nah, saya satu. S1. Kakak Kanisa sama? S2. S2. Kalau Kanisa dia berawal dari dosen ya Kak. Udah sempet Karena dosen kan harus S2. Oh, dosen harus S2, Kemudian ya, nyoba betul. PNS baru ya. PNS Iya. barulah ngajar di SMK. Oke, sekian dulu ya. Udahlah kan. Karena udah kuliah, kami nggak kuliah kan, Bang? Macam mana ya? Udah selesai. Ya seperti itu sih sebenarnya. belum selesai lah. Bang Jenderal dulu, abang dulu, abang dulu. Kalau Bang Jenderal Gantian lah. Bang Ki Jenderal Nasution, gimana Ini Bang? subscribernya banyak nih Bang Nadira. Iya. Ini diharapkan Saya tim Tidak kuliah? Kuliah? setengah. setengah kuliah ini kan. kalau tadi cerita background, Oh. saya perlu cerita background juga nggak? Boleh, Boleh, Bang. boleh. Ya, harus, Kita harus. 1 jam di sini kan. Pasca lulus, saya langsung kuliah. Oke. Langsung kuliah. Tapi Di mana? kuliah itu, saya kuliah di Bandung, Oh. di salah satu universitas di Bandung. Tapi itu hanya dalam masa tunggu. Masa? Masa tunggu. Tunggu untuk apa Bang? Menunggu Untuk dapat kerja. Oh. Kan tadi kata kakak ini tujuannya kerja. Iya, iya, iya. Jadi bagi saya waktu itu kuliah itu bukan Bohong. Artinya tujuan- bukan sesuatu yang serius bukan dijalani. Tujuan utamanya. Oke. Tujuan utamanya menunggu ada panggilan. Dan beberapa saat kemudian sekitar tahun pertama saya kuliah, ada tuh tes Tes di? di sini Oh. di SMK tercinta ini. Butuh guru. Hah? Guru Dari atau mana? staff? Dari mana? Ini pegawai Telkom. Pegawai Telkom. Oh, pegawai. Ya sama kan? Iya. Oh, sama kan? Masuk terus kan Dicoba. saya di sana kan. Oh, iya, Saya di iya. sana. Minta tolong ke kawan. Tolong liatin namaku ada nggak di situ. Itu siapa kawan? Nah, nggak usah disebutin lah. Sebutin lah, perlu loh. Nggak usah. Tersangka. Soalnya Masuk kan dia ya? salah satu tersangka ini kayaknya. Masalahnya kan, pas dia tengok nggak ada namaku Oke. di daftar itu. Padahal secara syarat terpenuhi semuanya, nilai, umur, aman. Oke. Kenapa namanya nggak ada? Apa dia salah tengok? Sengaja ya kan? Enggak, Apa sengaja gitu? Itu 60 besar, Hah? seingat saya. Beda tahap. Beda lagi ya, beda tahap. Beda tahun, yang kedua. udah Yang selesai. kedua, kan? Oh, Yang yang kedua. setelah tsunami. Yang kedua, nggak tahu lah Nggak kayaknya. lagi. Tsunami. Pokoknya kawan seangkatan ada yang masuk. Jadi yang bareng sama saya ke Bandung itu ada yang masuk. Bentar. Yang pasti kayaknya ini kita kena cuci otak harus jadi pegawai Telkom ya. Iya. Itu memang pada saat itu mutunya. Nah, habis itu, Memang benar. habis itu kan saya disorientasi. Disorientasi nih, ini kuliah untuk apa ini? Ya. Bukan ini tujuanku gitu. Karena kuliah pun walaupun tadi sama Kak Nisa jurusan informasi transportasi tadi. Tapi itu nggak dijalani sepenuh hati gitu. Yes. Saya nggak tahu nih tujuan saya ini apa gitu. Nah, sampai di satu waktu saya memutuskan, oke, selesai. Saya menyudahi ini. Artinya selesai ini saya keluar atau Keluar. kuliahnya selesai atau cuman? Atau lulus Telkom enggak? Enggak, enggak. Oh, berarti ditinggalin gitu. Ditinggalin. Karena kerja udah nggak mungkin. Udah lewat umur. Udah nggak ada. Emang umur berapa? Umur berapa waktu itu? Ya pokoknya udah nggak ada lowongan lagi abis Yang itu. pas nikah umur Tapi berapa? pas graduate enggak? Hah? Kan nggak ada lagi lowongan abis itu. Oh, untuk Setelah Telkomnya. 5 tahun. Telkomnya. Itu cita-cita utama dan satu-satunya. Iya, ternyata Harus kita selesai- sama. Harus selesai S1 dulu baru bisa daftar lagi. Iya. Pokoknya cita-cita saya ke situ, kalau nggak ke situ nggak kemana-mana. Kerja gitu ya. Ini dunia Dunia gelap akhir. ini ya. Iya, memang ya. Nggak kemana-mana. Nah, Saya habis setuju. itu kan disorientasi, udah nggak ada kesempatan lagi nih, udah selesai lah gitu. Disorientasi, sedih, kecewa segala macam gitu kan. Disorientasi kuliah, akhirnya di beberapa lama kemudian
saya menyudahi. Oke, udah cukup. Toh banyakan bolos juga saya kuliah gitu. Ternyata suka bolos gitu ya. Nah, Akhirnya. tapi bolosnya karena emang nggak jelas nih orientasi. Iya, betul. Saya kuliah itu nggak jelas gitu. Nah, beberapa lama kemudian saya punya pemahaman baru tentang dunia kuliah gitu ya. Bahkan metode yang penjualan yang tadi kita cerita itu sempat ditawar sama salah satu kampus untuk jadi mata kuliah tuh. Yang mana bang? Yang Yang tadi monetizing saya- yang intelligence? tadi Bukan. buku ya? Itu Oh, yang buku, udah oke. selling itu, udah selling itu. Yes, betul. Itu ada salah satu kampus besar di Indonesia di daerah Jawa sana yang mau masukin judulnya itu ke salah satu mata kuliah mereka. Jadi dosennya tuh yang ngusulin mata kuliah itu izin ke saya. Oke. Ini boleh nggak di ini? Tahu dari mana Pak? Kata saya. Mas, saya manggilnya Mas. Tahu dari mana Mas? Dari ini seliweran di sosial media aja. Katanya. Coba bayangkan dia mau ngajar mata kuliah sebuah ilmu, yang ilmu itu hanya dia dapatkan dari sosial media gitu. Waduh. Saya nanya belajar dari mana? Udah dari sosial media aja. Ya nggak bisa lah, Waduh. kan gitu. Ya itu mungkin oknum ya. Gitu. Iya. Itu oknum. Saya yakin yang lain lebih nggak gitu lah. Nah, jadi terus saya merasa si mata kuliah saya pun, bukan mata kuliah ya, jurusan saya ini belakangan saya mikirnya ini kayaknya kampus satu langkah di belakang industri deh kayaknya. Oke, artinya apa yang diajarkan tidak menjawab yang di industri di lapangan. Artinya kampus itu baru membuka mata kuliah setelah ada kebutuhan pasar. Oke. Understood? Yes. Iya. Gitu. Jadi nggak bikin ini kelihatan dulu satu kayaknya. dua tinggalan gitu. Jadi mereka melihat kebutuhan pasar apa, baru diadain mata kuliahnya. Oke. Jadi nggak gini cara berpikirnya, kita bikin apa lalu kita tawarkan ke pasar. Oke, iya. Nggak gitu. Nah, sehingga akhirnya yang saya amati sebagian besar kampus di Indonesia itu nggak menjawab tantangan zaman gitu. Makanya salah satu perusahaan IT di dunia gitu, salah satu perusahaan besar yang berbasis teknologi di dunia itu, mereka kalaupun nerima karyawan itu mereka nggak melihat ijazah gitu. Yes. Jadi Anda punya skill IT apa? Oke, sini masuk gabung, kasih tes, kerjain ini, berhasil, oke, rekrut. Habis itu disekolahin lagi sama mereka, sama si perusahaan gitu. Karena kebutuhan si perusahaan beda dengan yang diajarkan. ya tadi, karena kampus selalu satu langkah di belakang industri gitu. Iya, paham sih. Nah, makanya saya ini berlaku hanya di jurusan saya aja ya gitu ya. Kalau jurusan lain kayak kedokteran gitu ya, kalau kayak agama gitu ya, mungkin kuliah tetap dibutuhkan gitu. Jadi nggak semua jurusan di pukul rata nggak perlu. Oke. Gantian Rio. Udah selesai ya. Rio gimana? Kita masih ada satu orang lagi loh. Aku S1 nggak selesai, jadi aku D3 kak. D3 AMD, jurusan Informatics Engineering. Itu pemrograman komputer. Makanya kalau kakak nyebut web development, salah satu inilah tugas kerjaanku dulu gitu. Tamat dari kuliah D3, sempat kerja sebagai programmer. Melanjutkan tugas akhirku, waktu itu aku bangun sistem e-learning gitu. Cuman setelah dijalanin, ternyata apa yang aku pelajari di kampus tidak sesuai dengan passionku yang waktu itu desain. Aku dari SMK Telkom udah rutin ikut, ada di mading-mading tuh ada lomba desain di SMA Itu negeri. sudah ada jurusan multimedia belum? Belum ada, waktu itu TKJ kak di sini. Jadi tapi hobi aku desain. Tapi skill desainnya dapatnya Dari ya dasarnya dari sini Sosial. lah. bukan dari kuliah. Bukan dari kuliah, dari sini. Oke. Dari SMK Dari pulang sekolah itu ke warnet download tutorial. Setiap hari masih ngedesain. zaman download ya? Iya, kalau sekarang belum kayak nggak kayak sekarang kan. Masih dibajakan. Masih dibajakan gitu Iya, kan. Terus ya setiap pulang sekolah selalu belajar ngedesain lah di rumah, ya kan. Jadi
ternyata pas di dunia kerja tamat dari kuliah D3 itu ternyata beda nih hobiku sama pekerjaanku programming gitu kan. Karena waktu itu tamat dari SMK Telkom aku udah kerja sebagai desainer di event organizer, dapatnya dari mading sekolah juga, dibutuhkan nih gitu. Nah, aku kerja di IO tuh sebagai desainer. Jadi sambil kerja sambil kuliah programming, kerjaan desain tuh. Ternyata setelah dijalanin 2 tahun ternyata beda jauh nih. Programming ke sini, desainer ke sini gitu. Nah, jauh. Tapi ya akhirnya aku jalanin sekitar 2 tahun, aku resign dari kerjaan aku yang programming gitu. Jadi aku resign untuk fokus ke dunia desain. Tapi waktu itu bos aku yang tempat aku kerja bilang, jangan berhenti sampai D3, kalau bisa S1, karena di Indonesia ini masih mentingkan tamatan kan gitu. Kalau mau kerja apa-apa ke perusahaan gitu, salah satu kualifikasinya. Jadi aku cari, kebetulan tempat aku kuliah itu ada kerjasama ke universitas di Kota Medan, S1-nya, aku ambil kelas karyawan, Kak. Tapi pas ternyata nyusun skripsi, dosen aku yang seharusnya udah dijadwalin, udah janji di hari tersebut, dia pergi tiba-tiba ke Jogja. Aku nggak tahu ada urusan apa. Akhirnya udah aku tinggalkan selamanya aja udah. Iya memang kebanyakan laki-laki seperti itu. Jangan laki-laki ya. Iya karena abang saya sendiri seperti itu. Kalau udah dosennya gini malah ditinggalkannya. Iya. Padahal udah mau selesai kan gitu. Betul. Kebanyakan laki-laki. Buktinya abang aku aja itu sampai 5 tahun. Adik aku itu 5 tahun kuliahnya. Kalau lama ya. Kita kan mungkin Tapi selesai 3,5 ya? sampai 4 tahun gitu. Iya, Kami dari selesai 5 tahun ya? ya. Iya, ini sampai 5 tahun lewat. Untung gitu. selesai Kak. Selesai. Kebanyakan Iya, seperti itu. Tapi memang setuju sih, maksudnya yang dibilang Bang Jenderal tadi kan nggak semua bisa dipukul rata. Tapi untuk kasus aku yang di desain digital, selama ini sejauh ini yang aku temuin lapangan nggak pernah satupun klienku itu bertanya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang kami hadapi, pendidikannya Anda tamatan apa? apa? Nggak pernah gitu. Jadi kalau saya gini mikirnya, jurusan-jurusan yang sifatnya skill dan disediakan ilmunya di luar, nggak butuh kuliah dong. Oke. Ngapain? Contohnya, Iya sih. contohnya. Desain, IT. Ya perlu lah. Nggak pernah dengar ini ya, nggak pernah dengar berita ada anak SMK atau apa gitu ya yang dia dibayar sama Amerika jadi programmer, bukan, dia pokoknya nyari bug saja kerjaannya dan dia nggak kuliah. Ya kasusnya banyak, Iya, yang gitu-gitu tuh banyak gitu. Jadi orang yang punya skill IT terutama gitu ya, bisa lebih jago daripada yang kuliah gitu. Itu kan catatannya kalau IT loh bang. Iya. Kalau yang lain gimana coba? Makanya tadi saya bilang. Yang lain contohnya apa? Yang lain, Yang lain contohnya. kedokteran. Iya, Apa? tadi aku ngomong gitu. Nggak semua bisa pukul rata. Di jurusan-jurusan tertentu, IT, desain, Iya. apalagi. Kalau itu sepakat. Yang pokoknya sifatnya skill, itu kuliah nggak dibutuhkan. Dia bisa didapatkan di mana aja. Tutorial banyak. Bisa ngulik sendiri. Kalau kedokteran jelas nggak mungkin. Ya, jurusan agama ya perlu lah. Bisa gitu. tidak. Jadi perlu gitu. Ya haruslah itu. Psikologi Perlu lah sepertinya. Perlu lah. ya boleh. Yang pasti kan kalau misalnya yang bicaranya tentang teknis itu tidak perlu duduk di bangku sekolah. Kalau itu aku setuju. Iya. Oke, mungkin gini Kak. Teknis ya. Tapi kalau misalnya konsep itu harus dipelajari. Mungkin Ya, ada gini. teorinya, yang Konsep, teorinya. konsep harus belajar. Kita kan karena kita udah kerja masing-masing, jadi pasti kita ngebela apa yang kita ini kan, kerjakan kan. Coba ini kakak udah punya anak kan? Udah. Paling besar umur berapa? Kelas 2 SMP. Kakak Apa? umur anak paling besar SMA, Kelas 1 SMK. SMK, kelas 1. Abang? Ya sama. SMK. SMK tuh. Nah, aku tanya nih ya satu-satu ya. Anakku masih bayi 5 bulan. Oh iya. Baru lahir kemarin. Baru lahir. Tapi biasa. Yes, betul. Jadi anak kakak itu wajib kuliah apa enggak? Sama abang? Kalau dibilang wajib kuliah sih enggak. Kenapa? Enggak. Ya, karena memang tergantung passionnya kemana. Oke. Iya. Itu memang betul itu? Mana tahu nanti mau jadi ustadz kan nggak harus kuliah ya? Iya, betul Iya. juga. Oke. Dia harusnya mondok. Iya. Iya. Jadi Oke. ustadz boleh juga sih kuliah. Ya, Artinya gini boleh loh. juga. Iya karena kebanyakan ini kalau tadi urusan jadi ustadz, kebanyakan ilmu ada di kampus ya. Iya. Ada gurunya gitu ya. Kalau abang?
anak. Ya. Eh, Sebenarnya nggak mewajibkan, cuman kalau misalnya dia akan fokus ke passionnya yang sifatnya skill tadi, sifat skill teknis gitu Ya ya. jelas enggak mewajibkan lah ya. Saya nggak ngapain kuliah gitu. Ya udah nyari sendiri aja. Oke. Kecuali kalau tadi yang dia mau kuliah agama gitu ya. Iya. Dia mau jadi dokter. Profesi gitu. tertentu. Ah. Oke. Tapi kalau sifatnya skill dan bisa didapatkan Apa bedanya profesi dengan yang teknisi? profesi dengan teknisi. Tadi kalau misalnya profesi wajib belajar kuliah gitu. Kalau teknis enggak. Ya kalau misalnya dia mau kerja di rumah sakit, jadi dokter di situ, kemudian dia jadi psikolog, kalau mau jadi pengacara dia harus kuliah. Nggak ada skill hukum yang bisa di-download dia pelajari gitu, nggak bisa. Mungkin untuk profesi dia harus ada SOP ya. Nah bisa, Standar operasi dia perlu ada sertifikasi Tanpa dari lembaga ada itu, tertentu gitu nggak akan kan. bisa, makanya harus Perlu kuliah. legitimasi dari lembaga tertentu. Sama lah kayak IT kan juga harus ada lembaga sertifikasi juga. Kalau Dari IT, Kalau mau jadi profesi mungkin gitu. kalau dia Jadi misalkan guru misalnya. fokus, Praktisi. Saya pernah gini loh. Saya pernah ngelamar jadi guru. Pernah nih, nggak pernah cerita saya ini. Saya pernah ngelamar jadi guru di sebuah SMK di daerah Jawa sana. Ngelamar jadi guru. Saya ngelamar spesifik. Saya pengen jadi guru bahasa Indonesia. Saya bilang. Saya pengen ngelamar jadi guru bahasa Indonesia. Saya bilang ke sekolahnya. ya, Tapi apa? Saya ditolak tidak ada ijazahnya. karena nggak ada ijazah guru. Padahal saya jamin skill saya nulis, skill saya bercerita, skill Speaking, bahasa public Indonesia speaking, saya ya. lebih sakti daripada gurunya di situ. Lebih sakti. Lebih sakti, saya jamin. Karena waktu itu saya udah punya novel. Oh iya. Gitu. Kalau di bidang industri itu udah ada portofolionya udah kuat ya. Udah kuat. Gurunya belum tentu kan? Iya sih. Iya. Tapi saya ditolak ternyata nggak punya ijazah gitu. Mungkin gini, kalau bahasa Indonesia itu kan harus ada pendidikannya, kan ada kamus bahasa Indonesia itu harus dikuasai. Saya silakan sebenarnya. dicek novel saya sesuai nggak dengan bahasa Oke, Indonesia ya gitu. juga. Iya. Jadi yang menjadi inti dari pembicaraan kita itu adalah mungkin antara itu tadi yang balik yang abang bilang tadi, antara di dunia pendidikan dengan industri itu ada satu gap yang besar mungkin yang nggak bisa ketemu ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi mungkin apa nih pesan yang mau kita sampaikan ke teman Belum selesai nih kan? Belum selesai. Udah selesai. Masih digantung nih. Bisa ditambah Kanisa? Bisa ditambah Kanisa? Ya. Ini sepertinya pembicaraan Ada masih tamu belum tadi, ada selesai. tamu, ada Oh tamu. iya, siapa tamunya? Itu tamunya. Sini bang, masuk bang. Makanya tadi di gambar terus tadi ada tamu tadi. Masuk bang, masuk. Masuk bang. Ayo Bang. Iya. Mesti dulu abangnya. Ya. Jadi Mungkin ini ada satu abang dari kita yang baru datang. yang pengusaha mungkin. Oke. Siap. Halo Bang Andre. Silakan duduk Bang. Silakan dulu Bang. Abang mau ikut berantem atau semana nih? Abang dukung mana nih? Atau abang di tengah-tengah? Tim netral. Apa nih? Anda berada di mana? Ya, mungkin kenalkan diri dulu Bang. Bang Andre angkatan berapa? Nama Andre Mahrija, angkatan 8, Angkatan 8 SMK Telkom 1. belum jenderal. Masih kopral. Jadi Abang kelas saya, abang kelas saya. abang kelas ya. Ini kayaknya di meja kita paling tua Bang. Jadi saya nggak boleh ngegas sekali. Jadi Bang Andre gimana nih kalau ditanya kuliah apa tidak? Tidaknya ini bisa jadi kerja atau ada alasan lain gitu? Usaha. Abang posisi mana? Sebenarnya kalau menurut saya ya, itu tergantung orangnya. Maksudnya gini, bagi beberapa orang itu dia bisa belajar tanpa di bangku sekolah. Artinya dia bisa memotivasi diri dia sendiri, ngambil skill di sana. Tapi ada sebagian orang yang mungkin karena didikan atau latar belakang keluarganya dari muda dulu ya, dia nggak bisa seperti itu. Dia harus duduk di sekolah, harus dicekokin, dan mungkin itu jalan dia untuk sukses dari situ. Jadi tergantung orangnya. Ini opsi ketiga berarti. Opsi ketiga. Oke, ada opsi ketiga. Ya harus Wise diarahkan sekali dulu ya. baru Opsi ketiga buka berarti. pikirannya. Iya. Bisa kita pukul rata lah istilahnya gitu ya. Iya menarik Bang. Tapi
setelah obrolan ini aku juga sebenarnya pengen kuliah sih Bang. Ya. Tapi memang setelah jurusan seni tapi mengarah ke budayaan juga karena itu berhubungan dengan desain yang di era modern ini kan aku udah istilahnya udah jadi pekerjaanku sehari-hari. Tapi gimana aplikasi desain yang menyentuh kepada etnik budaya masyarakat Sumut misalnya masyarakat sekitar gitu kan dipadukan dengan desain yang modern itu gimana? Nah, Itu- aku pengen tahu itu. Kalau- Itu jurusan yang nggak fast moving ya. Pas moving gimana tuh? Jadi saya tuh punya kesimpulan ada ilmu-ilmu yang fast moving gitu. Itu contohnya? Ya kayak gitu. Dia selalu berubah gitu. Oh, Dia iya. cepat berubahnya. Teknologi Oke. memang seperti itu sebenarnya. Seni, Iya, seni, iya. seni dan tadi apa tadi? Tapi kalau Kebudayaan seni, itu. tradisional. Enggak, Seni- modern tadi. Enggak, ya itu yang aku pahami, yang udah Iya. sekarang aku pahami. Tapi ya kalau aku harus kuliah, aku pengen kuliahnya itu di bidang culture itu tadi, etno apa gitu ya. Kalau Itu nggak saya bisa ya, didapat selain di kuliah. Kayaknya harus berguru ke ini sesepuh kayaknya, harus datang Iya, ke sesepuh kayak agak susah ya, Bang. Kalau dari saya ya. Legitimasi juga kan. Iya, iya Nah, betul. kalau menurut saya kalau kayak Bang Rio ini kan sudah istilahnya kalau dari segi pekerjaan atau usaha itu sudah Bisa sudah lah, bisa lah ya. nah. Tapi kalau pendidikan mungkin boleh juga sih diambil karena Ya. pendidikan juga perhiasan kadang kan. Perhiasan. Bisa jadi nanti Perspektif lain gitu. usahanya lebih wow lagi. Tapi sebenarnya sekarang juga saya sedang kuliah. Nah, jadi mana? Tapi private kuliahnya. maksudnya gimana tuh? Online. Tidak ada detail. Oh, Jadi Online. gurunya saya panggil, ajarin saya. oh berarti ini nggak resmi ya, nggak ada ijazahnya. Gak ada ijazah. Karena saya nggak butuh ijazah. Iya, iya. Saya butuh Jadi skillnya. kalau saya pikir kayak Rocky Gerung lah ya. Roti gerung. Rocky Gerung. Iya. Dia Jadi aku tidak, dengar tamat, dia tidak tamat S1 kan, tapi dia mengajar Mengajar profesor. profesor. Nah, itulah dia. Mungkin ada pendapat yang mungkin pro kontra lah, pendidikan itu penting atau tidak. Mungkin Yes. ada contohnya seperti ini gitu. Tapi di sisi lain juga nggak semuanya benar kan gitu. Oh. Tapi mungkin yang bisa aku simpulkan dari perspektif kami nih Kak sebagai pelaku industri gitu ya. Iya. Kami kalau misal mau kuliah harus kuliah pun kami udah tahu gitu Bang ya. Maksudnya mau ngambil jurusan apa karena kami udah berada di bidang ini Udah. gitu ya. Jadi mungkin kesimpulan untuk kawan-kawan ya yang mungkin baru tamat kuliahnya kan ya udah apa yang ada lah atau ngikut kawan ya kan. Nah, cari pengalaman dulu mungkin. Cari Tapi pengalaman. itu Bang. kata kuncinya karena udah cuan. Ya bisa jadi. Karena udah cuan. Iya Bang. Enggak juga. Saya merintis. Saya dari awal merintis dulu sudah punya komitmen saya nggak akan kuliah karena kebutuhan saya skill dan saya nggak butuh ijazah lagi. Kecuali kalau teman-teman butuh ijazah gitu ya, mau kerja di sebuah lembaga atau instansi yang butuh ijazah, ya harus kuliah. Artinya kan gini, itu butuh persistensi juga kan. Betul. Artinya dengan kita memilih untuk tidak kuliah, opsi untuk jadi pekerja itu udah Close. nggak ada, udah Ya. close kan. Oke. Nah, bagi sebagian orang mungkin dia masih maju mundur nih. Enggak, Ya. sebenarnya nggak close. Jadi Yang IT tadi, cerita saya tadi, perusahaan IT terbesar di dunia gitu ya. Yang tadi Oh, yang nyari bak tadi. enggak bukan. Dia nyari talent, dia nyari SDM. Nyari SDM itu by skill gitu. Dikasih tes, kerjain, bisa ngerjainnya, selesai nggak ditanya. Kamu lulusan mana, ijazahnya mana, IPK berapa itu nggak ditanya. Ya, dalam dunia sekarang mungkin itu prosedur hanya dari segi prosedur kali Iya, ya. artinya nggak semua lembaga Rekrutmen, juga, nggak iya. semua corporate juga begitu Iya. butuh di ijazah. negara maju udah memang udah skill ya. Iya, Dan kecuali di negara Konoha ya. Di negeri Konoha. Enggak, sekarang di Indonesia gitu juga. Ada ya. Maksudnya gini, Ada. ketika dia mau tes Sebagian. kerja, dia nggak peduli itu nilai A semua, nggak peduli. Dites, tetap dites skillnya. Saya punya Mungkin cerita dari- yang berhubungan dengan desain. Apa itu? Saya nyari desainer dulu. Saya mau hire desainer. Saya nyari anak STM. Ya, dapatlah anak STM. Singkat. Enggak. Dapat lah nih karyawan nih. Ya, saya rekrut lah jadi karyawan. Udah segala macam udah sepakat gitu ya. Udah mulai kerja, udah saya kasih tugas. Oke, kerjain ini. Tapi ternyata kok beda ya sama pas saya ngasih tes dulu ya gitu. Jadi hasil tes dia, saya kan ngasih tes tuh, saya nggak nanya ijazah segala macam, terus saya nggak nanya. Saya cuma ngasih tes kerjain ini waktu dia ngelamar itu. Nah, bagus tuh waktu dia ngelamar tuh hasilnya. Tapi begitu dia kerja, saya kasih kerjaan,
Beda. kok beda ya? Terus saya tes nih, saya penasaran gitu ya, apa selera saya aneh atau gimana gitu ya. Tugas dia saya kerjain juga, desain yang dia kerjain saya kerjain juga, saya dikit-dikit bisa lah desain gitu. Bahkan lebih sederhana tools yang saya pakai gitu. Terus saya survei ke kawan-kawan di luar sana, ke grup-grup WhatsApp gitu ya. Bagusan mana gitu. Saya lempar nih dua desain ini, satu desain saya, satu desain karyawan saya. Tanpa orang tuh tahu. Tanpa orang tuh tahu, bagusan mana? Dan jawabannya bagusan desain saya. Yang SMK tadi dari jurusan apa? Berarti lebih Desain. apa? SMK. Kesimpulannya apa Bang? Kesimpulannya memang nggak menjamin gitu. Mereka bahkan sekolah di jurusan khusus pun gitu ya. Itu Mungkin masih fresh graduate kali, enggak? memang fresh graduate, tapi tes yang dia kerjain tuh bagus, kok bisa beda gitu. Berarti ada skill, ada perform atau enggaknya selanjutnya setelah Mungkin lah. bekerja ya. Performnya setelah bekerja baru dia Nggak perform dapat. dia. Ya artinya gini ya, saya nge-hire karyawan pun nggak perlu nanya-nanya ijazah gitu yang Skill ya. artinya dia mau ngasih ijazah dan nggak ngasih ijazah sama aja bagi saya gitu. Yes. Ya sama sih di tim aku semua desainnya rata-rata tuh tamatan SMK sih Bang. Iya. Cuman Tamatan SMK ini ya Bang yang ya, kuliah makanya itu D3 paling ada 2 orang. Tapi skillnya udah oke. ya makanya Skill siswa udah kami itu oke. harus ada portofolio sebenarnya. Jadi Yes. link ID LinkedIn ya kita masukkan. Mereka harus wajib sebelum tamat harus ada portofolio yang di LinkedIn. Berarti ibu gurunya menyuruh tidak kuliah kan, kerja kan? Karena gini, sebenarnya kita melihat pasar juga sih sebenarnya. Kembali lagi ke pasar. Oke. Kebanyakan industri itu sekarang sudah menerima SMK tapi dengan melihat portofolio lagi. SMK kan memang dipersiapkan untuk kerja. Iya, betul. BMW sih sebenarnya. Sejarahnya BMW. BMW itu Bekerja, kan baru kan. Ya. Itu awalnya itu memang topik yang bekerja beda sih lagi tuh. sebenarnya. Itu topik yang beda lagi. Kita bahas Pro nanti. kontra lagi itu. Iya. Itu pro kontra lagi. Untuk BMW ya. Nggak cukup waktu kita nanti ya. Yes. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi mungkin sedang hangat Bang, Iya. cuman mungkin kita akan lanjut di topik yang kedua itu yang tadi Kakak singgung BMW atau dia Ya. apa? BMW belajar? Bekerja. Bekerja. Melanjutkan perguruan tinggi atau Ya. swasta, wirausaha. Wirausaha. Kalau dari 3 itu mungkin kita dapat sih sebenarnya. 3 itu maksudnya harus dilakukan semua gitu berurutan atau gimana? Memilih. Setiap siswa kan punya karakter Yakin, Bang, berbeda sih memilih, Bang? sebenarnya. Kalau saya ikut itu lagi, ikut diskusi itu lagi, saya ada di tim kontra lagi. Kontra ya kan? Tidak setuju. Oke lah. Kontra ya. Suka nyari ribut kayaknya. Iya. Kontra pun tapi sebenarnya sudah kita jalani kan sebenarnya. Bekerja, melanjutkan mungkin sebagai sudah. Enggak, saya kontranya bukan Iya sih. aslinya, tapi konsepnya itu gitu. Oke. Nah itu, Ya, jadi ya boleh. ditambah lagi keresahan saat ini yang Gen Z yang mencari Oh, uang iya. dari sosial media konten kreator semakin mudah. Banyak Iya. yang sepertinya kuliah ini akan turun ininya Tidak diminati lagi pamornya kan, akan ya. turun diminati Pasti, gitu ya. pasti. Ya, tapi ya itu nanti kita akan lanjut di episode kedua yang akan membahas khusus tentang BMW itu karena kalian setuju apa tidak. Jadi tungguin aja episode berikutnya. 1000 komen di bawah. Iya. Kalau nyampe 1000 komen kita lanjutkan gitu Pak. Sayangnya nggak nyampe. Makasih Bang Andre, Kak Indah, Sama-sama, Bang. Bang Jenderal Siap, udah mampir siap. di Ikas Talks ya. Teman-teman nantikan di Ikas Talks episode berikutnya. Jangan lupa bantu follow, subscribe ya, kemudian follow sosial media dan bantu share konten-konten Ikas Talks supaya kita semakin semangat nih mengundang alumni-alumni yang memang bisa sharing sesuatu untuk mengedukasi teman-teman warga Ikastel semuanya. Itu aja teman-teman, terima kasih, kami pamit semuanya, terima kasih. Ya,